yaitu kami mengambil tema keberadaan Sang Pencipta selalu bersama manusia ciptaannya. Itu tema yang kita angkat pada malam ini. Jadi sebagai bukti bahwa keberadaan Sang Pencipta itu selalu ada konektivitas daripada manusia sebagai ciptaannya, yaitu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 4 yang berbunyi wa huwa ma'akum bainama kuntum wallahu bima ta'lamuna basir. Itu sebagai bukti penjelasan Allah dalam Al-Quran yang memperkuat keyakinan kita bahwa keberadaan Sang Pencipta itu selalu bersama dengan makhluk ciptaannya ataupun yang lebih dekat sama kita sebagai manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan secara sempurna. Yang disinyalir oleh ayat Al-Quran adalah walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk, dengan sebaik-baik kejadian. Jadi pengertian daripada ayat tadi bahwa dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Itu yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Jadi sebagai contoh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang terutama setiap manusia itu bisa melihat karena adanya samanya Allah. Kalau tidak ada samanya Allah ataupun maha melihatnya Allah, maka manusia tidak akan bisa melihat. Yang berikut, manusia bisa mendengar, yaitu berhubungan langsung dengan maha mendengarnya Allah. Manusia bisa berkata-kata, seperti saya berbicara sekarang. Bisa berkata-kata. Kalau tidak adanya kalam Allah, kemahakuasaan Allah dalam sifat kalamnya, maka tentunya manusia itu tidak bisa berkata-kata. Jadi, pada dasarnya, manusia itu punya ketergantungan dengan al-hayat. Al-hayat itu adalah kehidupan. Kehidupan itu hanya milik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya al-hayatnya Allah, maka kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal usul daripada kehidupan itu sudah terjadi pada kita pada masa masih disempurnakan oleh Allah pada rahim orang tua kita. Ketika pada keberadaan kita pada rahim orang tua kita itu, kita yang ada yang bersama dengan tingkat kesempurnaan itu adalah yang masih bersifat jiwa. Belum ada roh. Nanti terjadi ikrar sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashaduhum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala sahidna. Maka terjadilah tiupan roh terhadap setiap individu. Jadi setiap individu yang ditiupkan roh dan diadakan suatu perjanjian itu berlaku kepada setiap manusia. Mau orang apa saja tetap menerima tiupan roh tersebut. Dan tetap kalau bala sahidna. Itu yang terjadi pada setiap manusia. Tetapi alhamdulillah hanya kita umat Islam yang akan menjalani itu, yang telah menjalani itu dari sejak dia dilahirkan
sampai dia mati. Kalau orang lain yang di luar daripada kita umat Islam adalah dia hanya menerima sebatas pada waktu tiupan roh itu. Setelah dia lahir, dia dirubah oleh lingkungan. Makanya ditegaskan oleh Allah ditegaskan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahwa dia katakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua manusia mengalami fitrah tersebut. Hanya fa'abawahu yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yunasiranihi. Lingkungannya yang akan merubah dia. Gitu dia. Jadi syukur alhamdulillah kita sebagai umat Islam telah menerima dengan sepenuhnya. Karena setelah ditiupkan roh itu diberikan satu jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala, rizquhu. Setelah dia lahir diberikan oleh Allah rizquhu. Manusia dilahirkan dengan rizkinya. Jadi manusia diturunkan ataupun diciptakan dengan rizkinya itu sebagai bukti bahwa dia bekerja ataupun tidak bekerja dalam satu hari, dia tetap makan. Karena itu suatu perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala dengan rizki. Yang berikut adalah ajaluh. Setiap manusia yang hidup tetap tiba pada masanya, lama atau tidaknya, tetap dia akan menghadapi sakaratul maut. Jadi kehidupan kita itu sudah tergadaikan dengan ajaluhu. Lama atau tidaknya pasti kita akan menemui ajal kita. Kemudian amaluhu. Amaluhu itu artinya amal-amal daripada seseorang. Amalnya. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah. Jadi itu inti daripada yang kita terapkan di perguruan Hidayatul Indrali. Yaitu ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Karena bakalan akan mengalami sesuatu hal tertentu dalam kehidupan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan benteng kepada kita itu, yaitu beramal dan bersabar. Kemudian sakiyun. Jadi dari sakiyun itu kita mengalami suatu hal yang kita tidak minta-minta, yaitu mengalami sesuatu hal yang kita tidak, misalnya sakit, mengalami kesusahan dan sebagainya, itu yang dimasuk dalam kategori sakiyun. Jadi dari karena kita, maka Allah mensinyalir dengan ayat Al-Quran itu, ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Itu titik tujuan daripada yang terakhir, yang kelima adalah sakiyun dan sa'idun. Sa'idun itu adalah kesejahteraan. Ketika kita mengalami suatu kesenangan ataupun diberikan kelonggaran ataupun diberikan satu kesejahteraan, maka yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersyukur atas apa yang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu gambaran yang keberadaan daripada
perguruan kita adalah perguruan Hidayatul Indrani.